agama Muslim, orang juga belajar tentang apa. Cuman kalau DP hasil yang kali so banyak meleset karena mungkin kalau belajar Alkitab perlu hikmah. Karena lain kali apa yang tertulis mesti jaga tafsir, mah orang so jaga anggap so begitu tuh jaga tulis. Nah, gitu. Jadi ini kita akan belajar Islamologi bagian pertama. Ini di Islamologi 1 ini ada DP apologetika, DP macam hubungan dengan Alkitab, namun terkadang itu jadi perdebatan dengan ajaran Muslim. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya Alkitab itu di dalam Al-Quran itu juga sebenarnya ada kurang lebih 75 Injil yang ada di Al-Quran. Cuman nama Yesus Kristus di dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih. Cuman dulu pernah ada cetakan tahun yang cetakan awal Alkitab itu nama Yesus ditulis Isa Al-Masih. Cetakan dari lain. Jadi itu yang ada di dalam Al-Quran Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Dalam pendahuluan kita bisa lihat Islamologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ajaran Islam yang ada dalam kitab Al-Quran dengan tujuan agar setiap mahasiswa dapat memiliki wawasan tentang ajaran Islam yang tertulis dalam kitab Al-Quran serta hubungannya dengan kitab Taurat dan Injil atau Alkitab yang dipercayai oleh umat Kristen. Jadi ada hubungan karena seperti saya katakan tadi 75% kurang lebih kesaksian dari Ali Makrus, mantan ketua DPI Jawa Timur. Dia ahli Al-Quran. Dia juga pemimpin setara kayak Yusuf Roni. Jadi dia termasuk petinggi di Muslim dan akhirnya setelah dia bertobat, dan itu yang dia jaga saksikan bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 75% isinya adalah Injil. Isi kitab Al-Quran, isi dalam kitab Al-Quran terdiri dari 75% tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dan tentang kitab Taurat dan Injil. 2% tentang Nabi Muhammad, ya cuma 2% tentang Nabi Muhammad. 23% tentang doktrin Islam dan Al-Jin. Ini diambil dari kesaksian Ali Makrus, mantan ketua DPI Jawa Timur. Itu diambil dalam DPVCD. Di dalam Quran surat 32 As-Sajdah ayat 23 mengatakan walakat ataina Musa kitaba falatakun. Amin. Fi miryatin min milikai wajah al-nahu udah li Bani Israel. DP arti ini. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat, maka janganlah kamu Muhammad, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad justru, janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerimanya, dan kami jadikan Alkitab atau disebut Taurat kalau di Al-Quran itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi ini sebenarnya kan Alkitab ini dari kata Biblia atau Biblika, itu artinya Injil. Injil itu sebenarnya bukan hanya tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 kitab Injil. Sebenarnya Injil itu seluruh isi Alkitab itu disebut Injil. Makanya di sini dikatakan bahwa itu Taurat itu adalah Injil sebenarnya. Cuman dipisahkan kalau di dalam Al-Quran ada istilah Injil, ada istilah Taurat. Begitu. Sebenarnya Injil itu adalah seluruh isi dalam Alkitab. Itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi disuruh supaya Muhammad jangan ragu-ragu untuk menerima Taurat atau Alkitab. Ada dalam Al-Quran itu disuruh supaya dia harus ikuti. Ini boleh ragu-ragu untuk menerima. Nah, itu luar biasanya. Baca ulang DP ayat supaya orang dengar sih.
Di Al-Quran baca ulang. Quran surat 32 As-Sajdah ayat 23. Quran surat 32 As-Sajdah ayat 23. Jadi definisi itu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat, maka janganlah kamu, itu ditujukan kepada Muhammad, ragu-ragu untuk menerimanya, dan kami jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi ini kepada Muhammad, kemudian dijelaskan bahwa itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi sehingga dikatakan bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran itu dia apa yang tertulis itu yang sebenarnya dipakai oleh bangsa Israel. Karena isinya sama. DP apologetika ini, apologianya dalam Quran terjemahan Departemen Agama, kata janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Jadi dirubah Al-Quran, padahal yang ditulis sebenarnya DP asli Taurat atau Alkitab. Namanya Taurat itu berarti Alkitab, ada di dalam Alkitab. Tapi Departemen Agama dirubah menjadi Al-Quran. Nah ini memang nyata, ini semua materi dia itu ada DP itu. Jadi kalau ada di ilmu debat, ada dibukukan itu buku apologia, itu diambil dari situ dorang perdebatan. Dan itu tidak dibantah. Ketika dikatakan bahwa sebenarnya ditulis itu Taurat bukan Al-Quran, tetapi dirubah oleh Departemen Agama menjadi Al-Quran. Itu DP apologetikanya. Ada tambahan kalimat Al-Quran itu, sedangkan Quran aslinya dimaksudkan Alkitab atau Taurat. Jadi itu DP ilmu debat, dan itu tidak ada yang bantah. Dan Departemen Agama memang ada rubah itu. Kemudian surat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 62. Di situ dikatakan di situ inna latsina amanu wa latsina aduan nas hara wasabi inna belajar membaca bilahi wal yaumil akhiri wa amila salihan falakum ajruhum indara bihim walahum khaufun alaihim walahum yaksanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabin atau ahli bintang itu yang orang Majus. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh atau berbuat baik, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi disinggung justru di situ ada Nasrani, ada orang Yahudi, dan ini orang-orang Majus. Itu semua ada dalam Alkitab. Orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang di situ dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang beriman, yang beriman justru di Al-Quran menunjuk kepada orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Majus pada akhirnya menerima Yesus. Orang justru yang datang kepada Yesus jauh-jauh, perjalanannya begitu jauh mereka tempuh untuk datang menyembah Yesus. Nah, itu dijelaskan di situ bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu isi Al-Quran seperti itu, DP arti. Jadi dalam Al-Quran mencatat itu. Kemudian kita lihat lagi di dalam Quran surat 5 Al-Maidah ayat 46. Wakafaina ala asyahirihim bi isabti maryami mushabid kalimah baina yadai minakau rati wa apaina kul ijla fihi hudan wa nurun wa musabikal ima baina yadai
yadaihi minat taurati wa hudan wa mau zadan lilimut takin. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat atau Alkitab, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya petunjuk dan cahaya kebenaran, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi justru dikatakan bahwa Taurat itu pengajaran orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi orang yang beriman, ini orang yang bertakwa. Dan ini dijelaskan dari isi Al-Quran bahwa ini adalah Injil dan Taurat itu petunjuk dan cahaya kebenaran. Tidak bisa diragukan, mereka tidak bisa pungkiri ini, karena ini tercatat bukan di Alkitab tetapi justru di Al-Quran. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini disebut di sini bahwa cahaya kebenaran. Cahaya selalu menunjukkan, karena firman itu adalah terang bagi kaki kita, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Jadi ini cahaya dikatakan. Taurat itu cahaya kebenaran. Nah, di sini ada apologetiknya. Apologetiknya di sini pertama, sebagian pemimpin Islam sering menambahkan Injil atau Taurat yang asli. Nah, jadi orang tambah ada Injil Taurat yang asli. Jadi orang menganggap yang orang pakai sekarang itu palsu. Nah, itu. Padahal justru yang asli sekarang itu, itu yang kita seringkali mau ingatkan kalau nanti kita mau melayani, menjadi pemimpin, mau jadi pengkhotbah, jangan terlalulah mau ikut-ikut rame dengan orang-orang bilang, oh lebih jelas itu di King James Version atau NIV itu internasional. Jadi tidak perlu sebenarnya, karena yang terakhir yaitu cetakan terakhir dari La itu kitab cetakan Perjanjian Baru, yang setelah itu kok ada bis. Jadi setelah cetakan terakhir itu dia yang kemudian muncul bis. Nah sebenarnya yang terakhir itu dia apa? Bis sudah tidak perlu. Ini kan bis itu akhirnya orang socetan yang nak laku-laku itu banyak yang nak laku. Ada orang sempat beli-beli mas. Itu sampai akhirnya ada obral terakhir itu kita bis. Dan dulu saya pernah ketemu dengan orang lain kitab yang di atas, sebenarnya orang anggota lain saja yang susun itu dia sampai muncul bahasa Indonesia sehari-hari. Dan ternyata itu memang sudah tidak bisa dipakai. Karena apa? Di kitab Wahyu itu terjemahan baru sekarang sudah ditulis, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, atau tidak bisa direvisi lagi. Artinya kan sudah sempurna, karena sudah diambil dari kitab asli yang ditemukan di Gua Qumran. Kitab asli itu terakhir itu dia sudah tersimpan di Gua Qumran di daerah Laut Mati. Nah ada tim dari peneliti kitab-kitab suci yang terakhir orang percaya Al-Quran yang kitab asli, yang memang yang sumbernya dari Tuhan. Sampai pada akhirnya orang sempat mau jadi muslim. Tapi orang sebenarnya orang-orang peneliti kitab suci. Kenapa orang ketemu Al-Quran itu dia itu yang asli? Karena itu 75% berisikan tentang Injil, tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Tapi setelah kitab terakhir orang teliti, yaitu Alkitab, kitab terakhir. Nah, orang teliti itu tidak langsung pada terjemahan baru sekarang. Orang teliti itu DP sumber dari mana sebenarnya ini kitab Kristen punya Alkitab ini. Dari DP perjalanan penelitian orang sudah melalui itu penulis-penulis sebelumnya yang sudah direvisi demi revisi. Kemudian terakhir yang orang
ingin tahu DP sumber yang dorang dapat tuh dia dari mana. Nah, dorang ternyata sumber-sumber cuman sepanggal-sepanggal. Waktu dorang ada penulis-penulis pertama yang menulis cuman sepanggal-sepanggal. Yang dia entero itu ada di Gua Qumran. Nah, terakhir dorang dapat DP lokasi itu yang ternyata di situ. Nah, dipikir bahwa itu apa? Yang di Gua Qumran itu dorang pikir masih ada. Belum pernah orang dapat. Nah, ternyata setelah orang masuk ke situ, dia tadi cari tahu informasi tentang keadaan di Gua Qumran itu, dan ada yang menyatakan itu kitab itu sudah ketemu, ada orang yang dapat. Mari silakan. Shalom. Jadi yang DP ketua tim ini Bambang Nursena. Sekarang beliau sudah menjadi anggota LAI sekarang. Sudah jadi anggota LAI, Bambang Nursena. Nah, akhirnya dia ada kemana itu yang di gulungan kitab itu, dia dari situ siapa yang dapat, kemudian apa dia teliti. Ya, pada akhirnya dia nggak langsung ke museum, dia harus tahu, jangan kaget nggak ke museum itu kitab asli itu kan. Jadi Bambang Nursena dan tim itu dia cari tahu, akhirnya memang sudah sampai ke museum. Sampai di museum, yang penjaga museum itu dia orang Ibrani, tapi yang dia tahu hanya Ibrani modern bahasa. Sementara yang kitab gulungan yang ditemukan di Gua Qumran itu Ibrani kuno. Jadi yang jaga museum saja dia nggak mengerti tuh isi di gulungan apa itu yang ditemukan itu yang asli. Tetapi Bambang Nursena ini dia ketua tim, dia tahu. dia orang Indonesia, tetapi dia tahu tuh Ibrani kuno. Dia baca, dia ambil tuh kitab terjemahan baru, cetakan terakhir yang orang pakai sekarang, dia sesama, memang sama, isinya sama. Jadi dia bilang ini kitab yang asli. Amin. Mulai dari situ Bambang Nursena dia berkomitmen dia harus ikuti kitab ini sebagai kitab asli. Tentunya dia jadi orang Kristen, begitu. Jadi itu jadi apa? Dan sekarang akhirnya orang jadi anggota di LAI. LAI tarik orang untuk jadi anggota karena mereka yang menjadi saksi tentang keaslian dari Alkitab. Jadi seperti itu. Kemudian di situ apologia, sebagian pemimpin Islam sering menambahkan Injil atau Taurat yang asli. Orang pikir yang orang pakai palsu. Namun dalam Quran tidak ada kata yang asli. Maksud mereka bukan Taurat dan Injil yang terdapat dalam Alkitab. Jadi masuk Al-Quran itu dia sebenarnya yang ada dalam Alkitab. Tetapi kalau di dalam debat orang bilang, oh itu Alkitabnya tidak asli. Gitu. Padahal ada peneliti yang memang sudah menjadi saksi keaslian dari terjemahan baru sekarang. Jadinya nggak perlu jaga pakai King James Version, itu kan sudah versi lama. So banyak yang melenceng di situ sebenarnya. Tetapi justru begitu banyak yang masih jangan pakai. Kembali ambil isi dari King James Version. Sebenarnya nggak perlu. Alkitab perlu orang minta hikmat supaya orang mengerti langsung itu terjemahan baru dari memang DP bahasa asli, dari DP tulisan asli. Yang kedua dari apologetiknya, iman Kristen meyakini bahwa Alkitab atau Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, Roma 1:16. Sampai sudah jadi keyakinan bagi orang Kristen bahwa Injil atau Alkitab itu adalah kekuatan Allah. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Roma 1:16. Kekuatan Allah, karena ketika orang bicara firman, ada kuasa yang bekerja melalui perkataan firman itu. Ada kuasa, apalagi orang percaya yang jaga sampaikan. Jadi firman itu punya kuasa, sehingga tidak mau diragukan, karena Injil itu memang adalah kekuatan Allah yang memang sudah terbukti. Itu yang menjadi perdebatan
Kalau ada dari non-Kristen bilang tidak asli, itu sudah ada kesaksian, sudah ada yang meneliti keaslian. Kemudian Quran surat 5 Al-Maidah ayat 47. Wa yahkum ahul injili bima as-salam ilahu fihi man lam yakum bima as-salahu fakulaika humul fasikun. Artinya, dan hendaklah kaum Injili memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara tidak menurut apa yang diturunkan Allah sesuai dengan Injil itu dari perkataan dari Al-Quran ini, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Justru kalau tidak mengikuti perkataan Injil, kata Al-Quran, justru mereka orang fasik. Ini kan tambah balik, justru kalau orang Kristen ikut itu Injil, tentunya kan ikut Injil. Justru orang yang disebut fasik. Padahal di Al-Quran bilang kalau yang tidak ikut Injil orang, justru itu orang yang fasik. Nah, itu jadi apologetiknya dari perdebatan dari segi itu kefasikan ini. Apologetiknya, relevansi hukum Injil diakui oleh Muhammad bahkan oleh Al-Quran bahwa Injil adalah yang diturunkan Allah atas firman Allah. Jadi kalau nyata itu memang diturunkan Allah kata Al-Quran. Memang itu adalah firman Allah, asli berarti. Amen. Bukan seperti yang dikatakan bahwa itu tidak asli. Dan itu dianjurkan harus mengikuti, karena tidak mengikuti berarti fasik. Tentu kalau orang Kristen pasti mengikuti. Berarti orang Kristen itu yang sudah melakukan yang benar. Tapi justru sebaliknya, orang Kristen seringkali dituduh sebagai orang-orang fasik. Jadi DP apa itu? Padahal ada di dalam Al-Quran. Kemudian ini bagian pertama, ini bagian A, kesaksian Al-Quran tentang Yesus Kristus Isa Al-Masih. Kalau dalam Al-Quran kan Isa Al-Masih. Ini kesaksian Al-Quran, bukan kesaksian dari luar, tetapi kesaksian isi dari Al-Quran. Dalam Quran surat 3 Al-Imran 45, ini top sekali nih ayatnya dia. Kalau hamba-hamba Tuhan, kalau dia ada kayak menyentil tentang surat 3 Al-Imran pasal 45 ini, ayat 45. Itskalatil malaikatu ya Maryamu innalaha yusiruki dikalimati minhu asmuhul masyu isakmu Maryana wa jihan mit dunia wa akhiru wa binar makarbi. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang anak dengan kalimat atau firman daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, orang yang dekat kepada Allah. Di situ dikatakan yang terkemuka di dunia maupun akhirat, yang dilahirkan oleh Maryam, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Itu dalam Al-Quran. Makanya sekarang ketika ada yang baca-baca isi Al-Quran ini, kalau Muslim baca, orang so percaya sekarang bahwa yang mau datang ini dia di akhirat memang Yesus. Amin. Cuman di apa lagi menjadi perdebatan lagi, maka dia bilang menurut pemimpin mereka memang Isa Al-Masih yang datang menyelamatkan manusia. Tetapi pada waktu dia datang kedua kali, dia akan masuk Muslim dulu.